Saya ucapkan selamat mengikuti ibadah Minggu masih dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus menjelang hari Pentakosta, hari Roh Kudus dicurahkan ke dunia ini 2000 tahun silam. Dimanapun Bapak Ibu berada, rekan hamba Tuhan yang terkasih dan juga semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini, kami ucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti ibadah. Kita diingatkan ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi kita manfaatkan ibadah ini untuk memberkati kita, untuk menolong kita, mendatangkan sukacita, damai sejahtera, bahkan bisa menyelesaikan semua pergumulan kita. Saya undang kita bagi berdiri, kita nyanyikan Roh Kudus datanglah. Kami serahkan ibadah ini, ibadah Minggu, dalam suasana kebangkitan menjelang hari Pentakosta. Pimpinlah dari awal, pertengahan sampai pada kesudahannya, dan semua umat-Mu yang mengikutinya diberkati oleh Tuhan, baik yang langsung dan siaran tunda, diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Rohani jasmani kami diberkati oleh Tuhan, sebab ibadah itu mendatangkan berkat jasmani dan rohani bagi kami. Kami usir kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah melingkupi kami dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Kita nyanyikan nyanyian Api Pantekosta medley dengan Kirim Hujan. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Kirim hujan, kirim hujan air. Kirim hujan, kirim hujan, kirim hujan air. Kirim hujan, kirim hujan.
Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian terakhir, O Roh Kudus manunggal atau menyatu dalamku. Kita bangkit berdiri. Suatu di dalam
kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk pada doa firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Tibalah waktunya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Juru Selamat kami, Gembala Agung, Penyelamat semua orang yang percaya padamu, akan mendengarkan suaramu yang lembut, tapi penuh dengan kasih dan kuasa untuk menolong kami. Pemberitaan firman ini adalah merupakan uluran tangan Tuhan bagi kami untuk menjawab semua pergumulan kami, menyelesaikan persoalan kami, mengangkat kami yang jatuh dan memulihkan hidup kami, nikah kami, pekerjaan kami, masa depan kami yang sudah sempat rusak. Dan kuasa firman-Mu akan membuat segala sesuatunya menjadi indah di dalam Tuhan. Betapa hebatnya kuasa firman-Mu, sanggup menghapus air mata kami, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, memberi kepada kami pengharapan yang berlimpah-limpah, dan sukacita surgawi akan melimpah atas kami. Urapilah kami, berkati oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita kembali dalam ibadah minggu, ya, tanggal 24 Mei 2020, Suara Firdaus yang ke-33. Mari, karena kita baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada Kamis lalu, kemudian tibalah waktunya kita mempersiapkan diri untuk menyambut hari Pentakosta. Ya, jadi kita dengar dulu mengenai Pentakosta ini dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 mulai sampai yang ke-4 dulu, ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, maksudnya rasul-rasul dan orang-orang yang percaya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5. Ya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Terus ketika turun bunyi itu, ya, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya, sampai di situ aja dulu ya. Jadi ini adalah firman Tuhan
merupakan awal berdirinya gereja Tuhan. Ya, kurang lebih 3,5 tahun benih itu sudah ada, yaitu masa Tuhan Yesus memilih murid-muridnya 12 orang, 70 orang, dan kemudian akhirnya yang setia 120 orang. Cikal bakal gereja mula-mula 2020 2000 tahun lalu kurang lebih, ya. Puji Tuhan. Dan kita mendengar dulu sedikit mengenai Pantekosta ini. Kalau ini diceritakan tentu panjang, tetapi ini adalah kegenapan peristiwa-peristiwa besar di dalam sejarah umat Tuhan bangsa Israel, yaitu ada 3 hari raya pokok. Ya, nanti saudara baca dalam Ulangan 16 itu ya, Ulangan 16 itu ada di situ 3 hari raya ibadah atau hari raya pokok. Pertama itu adalah Pantekosta, Paskah. Yang pertama itu Paskah, memperingati lepasnya orang Israel dari Mesir. Ya, itu biasanya tanggal 14 bulan pertama, bulan Abib, dirayakan selama 1 minggu. Ya, 1 minggu. Itu kalau dalam kemah suci tabernakel, ya 3 hari raya utama itu bicara soal halaman. Korban Kristus. Ya, korban Kristus. Pada altar Mesbah Golgota. Ini halaman. Ya, ini suasana Paskah. Kemudian hari raya utama yang kedua adalah Pentakosta, atau disebut hari yang ke-50. Ya, orang Israel masuk ke negeri Kanaan, makan jangan dimakan dulu buah atau hasil negeri Kanaan itu, tapi yang sulung. Ya, yang sulung mereka nanti bawa kepada Tuhan, ya, sebagai buah sulung. Setelah itu dihitung, ya, 7 minggu. Maka disebut hari raya 7 minggu juga disebut, yaitu 7 kali 7, satu minggu itu 7 hari, ya, karena hari 7 minggu berarti 7 kali 7, 49. Lalu disebut di situ hari yang ke-50-nya, ya, 1 hari itu berarti tambah besoknya itu 50 hari. Itulah hari Pentakosta, ya. Itu Pentakosta. Mereka harus membawa persembahan seperti domba 7 ekor, ya. Kemudian 1 ekor lembu, 2 ekor, ya, domba jantan, dan kemudian ada seekor kambing jantan dan 2 ekor domba berumur 1 tahun, ya, beserta persembahan lain. Ya, ditulis itu dalam Imamat pasal 23 nanti, ya. Saudara baca Imamat 23 itu cara melaksanakan hari Pentakosta atau hari yang ke-50. Ya, jadi buah sulung. Diingatkan buah sulung, kemudian setelah itu 50 hari, setelah mempersembahkan buah sulung, setiap tahun begitu, ya, panen buah sulungnya buat Tuhan. Setelah itu 50 hari dirayakan hari Pentakosta, ya, setiap tahun dirayakan, ya. Kemudian itu kegenapannya, ya, kegenapan Paskah itu, domba Paskah adalah kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus. Korban Kristus di Gunung Golgota. Ya, yang selalu kita rayakan setiap Paskah. Ya. Nah itu saudaraku. Itu Pantekosta itu sudah menyangkut ruang suci. Kepenuhan Roh Kudus. Pantekosta. Itu Paskah
pesta yang kedua, makin maju ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pesta yang ketiga yang terbesar lagi adalah pesta pondok daun-daunan. Pesta pondok daun-daunan. Itu ruang Maha Kudus. Jadi Pasca, Pentakosta, pondok daun-daunan. Dua sudah digenapi. Yaitu Paskah sudah digenapi saat Tuhan Yesus mati. Pentakosta sudah digenapi 2000 tahun lalu saat Roh Kudus turun di loteng Yerusalem pada hari Pentakosta. Ya, jadi tinggal satu lagi, pesta pondok daun-daun. Ya, saat pesta pondok daun inilah para gadis dan para pemuda Israel ya mencari pasangan untuk menikah. Ya, cari pasangan untuk menikah pada waktu orang di luar mengambil daun-daun yang rimbun lalu keluar dari rumah merayakan pesta pondok daun-daunan. Nah, ini yang belum terjadi. Ya, yang belum terjadilah pesta pondok daun, belum digenapi. Nanti akan digenapi saat Tuhan Yesus datang kedua kali sebagai mempelai pria surga. Amin. Gereja Tuhan sebagai pengantin wanita. Jadi kita menanti datangnya mempelai membawa gereja Tuhan yang sudah mengalami Paskah, mengalami suasana Pentakosta kepada Roh Kudus. Tinggal yang terakhir adalah mempelai. Pesta kawin anak domba Allah dalam Wahyu pasal yang ke-19. Boleh kita baca ayatnya yang ke-7 mulai. Ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantin itu adalah gereja Tuhan, ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatannya benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan dari Allah. Saya ulangi lagi, katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Jadi pesta kawin anak domba ini bukan perkataan manusia, bukan janji manusia, tapi Allah yang mengatakan, yang menjanjikan. Ya, amin. Amin. Akan ada pesta. Jadi kita rindu supaya kita ikut pada pesta itu. Amin. Amin. Ya, kalau baru-baru ini ada seorang presiden, dia menikahkan anak. Waduh, diundang begitu banyak orang. Ya, saya waktu itu nggak diundang. Tapi kita lihat meriah, saudaraku. Ya, baru presiden, saudara. Apalagi Allah yang mengadakan pesta luar biasa. Ya, saudara juga diundang. Amin. Saudara diundang. Amin. Kalau saudara tidak ikut pada pesta kawin anak domba ini, ada juga pesta yang lain. Ada pesta yang lain. Di situ nanti daging manusia dimakan. Habis, saudara. Lebih baik kita ikut pada pesta kawin anak domba. Ya, nanti saudara bacalah Wahyu pasal yang ke-19 itu ya. Nah, lengkapnya saudara temukan ada pesta yang lain yang memang disiapkan untuk manusia-manusia yang tidak mau bertobat, ya. Puji Tuhan, ya. Jadi kita ini sedang mendengarkan firman Tuhan untuk masuk pada pesta
kawin anak domba Allah. Nah, saya akan terangkan dulu mengenai Pentakosta ini. Ya, Pentakosta. Jadi buah sulung, ya, buah sulung dihitung dari pemetikan buah sulung dipersembahkan kepada Allah. Kemudian 50 hari kemudian barulah Pentakosta. Nah, Alkitab mengatakan Yesus adalah yang sulung. Amin. Yang sulung. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yesus adalah yang sulung. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya. Jadi dia yang sulung. Ya. Tapi nanti yang mati dalam Tuhan juga akan bangkit pada bunyi sangkakala yang terakhir. Ya. Tapi yang sulung adalah Yesus, dia mati karena dosa umat manusia. Kemudian dikubur, pada hari yang ketiga dia bangkit. Pada hari yang ketiga dia bangkit, mengalahkan maut. Setelah dia bangkit, dia menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya selama 40 hari. Setelah dia berulang-ulang meyakinkan murid-muridnya bahwa benar-benar dia Tuhan yang sudah mati dan bangkit. Setelah itu dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita. Setelah itu nanti dikirim Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Setelah dia naik 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus itu. Itulah yang kita baca tadi, hari Pentakosta. Jadi 40 tambah 10, 50. Itulah hari Pentakosta. Dihitung dari kebangkitan. Ya, kebangkitan. Yesus bangkit sebagai yang sulung dari antara orang mati. Nah, dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi saudaraku, kita sedang merayakan pada minggu-minggu akan datang itu Pentakosta, yaitu di mana Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Ya, itu sejarahnya. Ya, jadi sudah digenapi ini. Ya, sudah digenapi, berarti kita setiap orang harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Itu janji Tuhan tiap daging. Ini manusia terdiri dari daging. Kalau enggak nanti daging ini yang berkuasa. Daging ini nanti akan merajalela. Daging ini menguasai saudara sehingga saudara nanti hidup dalam kedagingan, hidup dalam dosa. Ya, hidup dalam dosa. Dan akhirnya saudara kalau dosa memuncak nanti, ya, menghasilkan maut. Kalau udah matang, ya, udah matang dosa itu menghasilkan maut. Jadi Tuhan mau supaya kita ini menjadi manusia yang rohani. Lewat apa? Kita diberikan Roh Kudus. Roh itu disebut roh kuasa, roh penolong. Supaya kita ada kuasa, terutama melawan daging, keinginan daging, juga melawan roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Supaya kita menjadi pemenang. Pemenang. Ingatlah, yang bisa masuk ke kota Yerusalem baru adalah mereka yang menang. Saya ulangi lagi, mereka yang bisa masuk ke kota Yerusalem baru, kota idaman, hanyalah mereka yang menang. Coba Wahyu pasal 21 ayat 7. Nah, Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak
percaya. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, lautan api dan belerang. Jadi pendusta tidak bisa masuk. Halo, pernah berdusta? Masih suka dusta? Halo? Nah, ini yang paling dekat ke neraka ini, pendusta ini. Paling bawah ini. Paling bawah ini. Semua, ini paling bawah ini, paling bawah sekali. Pendusta. Dusta itu berasal dari setan, iblis. Sebab setan adalah bapak segala dusta. Jadi hilangkan dusta. Amin. Hei, suami istri masih suka dusta? Halo? Di antara suami istri udah jujur nih berbicara? Atau masih suka dusta? Halo? Mulai sekarang diperbaiki. Ya, katakan kepada suamimu, istrimu, jangan berdusta. Kalau kita berdusta, dua-duanya kita masuk. Dua-duanya masuk kemana? Dua-duanya masuk kemana? Ayo buang dusta itu. Amin. Berkatalah benar. Berkata benar, supaya kita nanti semua masuk surga. Ya, amin. Nah, saudara, jadi roh itu diberikan sebagai kuasa untuk melawan dosa, ya, melawan keinginan dan jadi ada 3 musuh itu: setan dengan segala godaannya, daging dengan segala hawa nafsu, ketiga adalah dunia dengan segala keindahannya. Saya ulangi lagi, 3 musuh kita. Ya, setan dengan segala godaannya. Menggoda. Ya, setan itu si penggoda. Ya, Tuhan Yesus pun digoda, tapi dia menang. Adam dan Hawa digoda, langsung jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan Yesus sudah menang, maka dia berikan kemenangan itu kepada kita. Dia berikan apa? Kemenangan. Sampai maut pun musuh yang terakhir sudah dikalahkan. Dan dia berikan kita kemenangan. Jadi kita tidak mampu, tapi Roh Kudus memberikan kita kemampuan. Supaya kita nanti menang sampai menang melawan gravitasi bumi ini. Ya, daya tarik bumi, kita nanti terangkat ke surga. Amin. Yesus sudah menang. Ya, melawan gravitasi bumi, dia naik ke surga. Nah, saudara, jadi dunia harus dikalahkan dengan segala godaannya, ya, keindahannya. Iblis dikalahkan dengan segala godaannya, dunia dengan segala keindahannya, daging dengan segala keinginannya. Kita lawan supaya kita menang. Ya, makanya kita diberi perpanjangan umur supaya kita jadi apa? Tenang, pemenang. Diberi waktu memperbaiki diri kita ini. Ya, puji Tuhan. Jadi ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Ya, kalau kita pelajari, hanya 120 orang yang setia. Walaupun pernah Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada 500 orang sekaligus. Nanti saudara baca Kisah Rasul 15 tuh. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Tapi ternyata hanya 120 orang yang setia menanti janji Bapa, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Ya, kepenuhan Roh Kudus. Dan waktu turun Roh itu seperti lidah api. Ya,
dengan tiupan angin yang kencang. Ya, mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Ada bahasa Arab, bahasa Pontus, bahasa Media Persia, ada berapa macam bahasa dipakai mereka itu berkata-kata dalam bahasa yang baru. Murid-murid ini menggunakan bahasa itu. Padahal mereka nggak tahu tuh. Tapi waktu itu orang-orang Yahudi dari seluruh konon langit merayakan hari Pentakosta di loteng itu. Ya, mereka menyaksikan rasul-rasul itu, murid-murid itu, perempuan, laki-laki penuh Roh Kudus. Ya, berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang mereka pakai di perantauan. Merayakan Pentakosta itu datang dari perantauan, ya, dari seluruh konon langit. Ya, bersamaan dengan itu juga murid-murid merayakan Pentakosta dalam suasana perjanjian baru, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Jadi ini pengalaman mengikut Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Sejak saat itulah murid-murid diperlengkapi dengan kuasa dan mujizat Allah yang tidak ada taranya. Gak ada taranya. Ya, bayangkan Petrus saja bayang-bayang. Ya, Petrus itu kalau jalan bayang-bayangnya itu bisa menyembuhkan penyakit, mengusir setan-setan. Ya, bahkan Paulus sapu tangannya, bekas pakaiannya dikirim kepada orang-orang sakit yang dirasuki roh jahat. Setan itu keluar, penyakit sembuh. Ini kuasa Roh Kudus. Ya, nah, saudaraku, ada kisah, ya, ada kisah Musa memberikan rohnya kepada Joshua. Ya, diberikan wibawa dan roh yang ada pada Musa ini kepada Joshua untuk menyeberangkan Israel melewati Sungai Yordan, mewarisi tanah perjanjian. Nah, roh yang ada pada Musa diberikan kepada Joshua. Kemudian ada lagi satu lagi, Elia. Ya, menjelang naiknya Elia ke surga. Ya, menjelang naiknya Elia ke surga. Lalu waktu itu semua orang tahu bahwa Elia akan naik ke surga. Banyaklah orang-orang tahu, terutama murid-muridnya itu pada tahu semua. Ya, dan kemudian muridnya yang bernama Elisa, ya, dia tidak mau pisah. Dia tidak mau pisah, walaupun dikata tinggallah kamu di Jericho, dia tidak mau. Terus kemudian sampai menyeberang, ya. Nah, lalu waktu itu Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Apa yang kau minta? Permintaannya Elisa ini adalah berikanlah padaku 2 bagian dari roh. 2 bagian dari roh. Ini permintaan. Double. 2 kali lipat dari rohmu. Hebat sekali. Elia saja sudah hebat. Ya kan, 1 bagian itu. Ini permintaan siapa ini? Elisa. 2 bagian dari rohmu. Tapi Elia berkata, yang kau minta itu sulit sekali. Sulit sekali. Tapi akan terjadi kelak. Kalau engkau bisa menyaksikan aku naik ke surga, maka roh itu akan turun padamu. Lalu waktu mereka berjalan berbincang-bincang, tiba-tiba turunlah dari surga kereta berapi dengan kuda berapi. Kereta berapi, kuda berapi. Naiklah Elia ke dalam kereta ini. Lalu dengan angin badai dia terangkat ke surga. Dia saksikan. Dia lihat. Ya. Elisa melihat. Dan jubahnya jatuh. Jubahnya Elia. Kemudian dia rangkul. Dia peluk itu jubah itu. Dia peluk. Lalu naiklah Elia ke surga. Amin.
Amin. Jadi manusia bisa naik ke surga. Amin. Manusia biasa, Alkitab mengatakan Elia itu adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Cuman dia selalu kalau berdoa sungguh-sungguh. Bagaimana kalau berdoa sungguh-sungguh? Sering kita doanya tertidur seperti Petrus. Disuruh berdoa berjaga-jaga 1 jam. Ya, tapi 1 jam itu lebih banyak tidur. Akhirnya kurang kuasa. Ya, padahal ibadah doa itu besar kuasanya. Ya, jadi berdoa itu besar kuasanya. Ya, untuk mendapatkan Roh Kudus juga, kuasa Roh Kudus perlu berdoa sungguh-sungguh. Lalu dia mau menyeberang Sungai Yordan. Elisa ini dia banting itu. Ya, jubah itu dia pukulkan ke Sungai Yordan. Sungai itu kering. Sungai itu kering, terbelah dua. Terbelah dua. Ini Roh Allah turun kepada siapa? Elisa. Roh Allah turun pada Elisa. Bisa menyeberang Sungai Yordan dengan selamat. Ya, dan orang tahu sekarang Roh Allah turun pada siapa? Elisa. Berapa bagian? 2 bagian. Nah, 2 bagian. Saya terangkan dulu menurut pola. Pola. Angka 50. Ini ke sana 50 hasta. 50. Ini gambar bayang kerajaan surga. Tentang apapun bisa diterangkan. Ya, bisa diterangkan dengan pola ini. Nah, ini panjangnya 100. Berarti kalau 100, 2 kali berapa? 50. Betul kan? 2 kali 50. Ini gereja mula-mula. Lebar. Panjang. Itu adalah gereja hujan akhir. Gereja hujan akhir. Akan mendapatkan Roh Kudus double. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kenapa? Gereja Tuhan zaman akhir ini puncak dari segala sesuatu. Jadi gereja hujan akhir. Pentakosta. Yesus Pentakosta yang kedua. Itu yang benar. Haleluya. Amin. Nah, itu yang tepat. Kalau orang mengatakan Pentakosta keberapa? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini pola. Ya, pola. Jadi pakai pola. Ya, nggak akan salah. Jadi kita sekarang sedang mempersiapkan gereja Tuhan hujan akhir. Tuhan akan mencurahkan rohnya double. 2 kali lipat. Karena dosa juga bertambah-tambah. Bertambah-tambah dosa dunia sampai ke langit. Maka kesucian gereja Tuhan juga harus memuncak bertambah-tambah. Bertambah-tambah. Amin. Gereja Tuhan bertambah suci. Dunia bertambah najis. Coba ya. Wahyu 22:11. Perhatikan. Nah, ini mengenai dosa dan kesucian. Udah? Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Silakan saudara mau berbuat jahat, silakan saudara, dipersilakan. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Silakan saudara. Ya, mau najis saudara dipersilakan. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Jadi ini yang terbaik. Berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus atau suci, biarlah ia terus menguduskan dirinya.
Jadi yang jahat, yang cemar bertambah-tambah, tapi juga kebenaran dan kesucian berlomba-lomba dua-duanya. Setelah itu genaplah. Kata genap di atas kayu salib akan terulang kembali. Sudah genap kejahatan dunia, genap kesempurnaan gereja Tuhan. Amin. Dan setelah genap kesempurnaan gereja Tuhan, maka akan diselamatkan, dibawa ke surga. Sedang yang jahat ini memuncak, tapi dibuang ke neraka yang kekal. Jadi masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Amin. Memperbaiki diri. Untuk kita percaya pada Yesus, bertobat, berhenti berbuat dosa, dipenuhi Roh Kudus. Supaya kita termasuk menjadi mempelainya Tuhan. Amin. Nah, pengantinnya Tuhan. Jangan jadi pengantinnya setan. Pengantinnya itu Babel disebut. Babel. Ya, pengantinnya Tuhan itu Yerusalem. Pengantinnya setan itu Babel. Dua-duanya perempuan. Perempuan suci, perempuan camar. Ya, Tuhan mau supaya kita menjadi gereja yang suci, yang kudus. Ya. Nah, jadi saudaraku, kita baca dulu kitab Nabi Joel, bahwa ini adalah janji Tuhan. Ya. Nah, pasalnya yang kedua, Joel 2, ayat 23 dulu. Ya, ayat 23 saya baca. Hai Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Jadi ada hujan awal, itulah gereja mula-mula, menumbuhkan gereja mula-mula, tumbuhnya gereja mula-mula. Baru kemudian ada hujan akhir. Ada hujan apa? Hujan akhir. Hujan itu hujan Roh Kudus. Gereja mula-mula ada hujan Roh Kudus. Ya. Kemudian hujan akhir. Ya, hujan akhir ini adalah kegerakan Roh Kudus zaman akhir yang kita kenal kuda putih. Kuda apa? Kuda putih. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 itu kegerakan hujan akhir. Ya, kuda putih. Untuk apa? Merebut kemenangan. Merebut apa? Kemenangan. Boleh? Wahyu pasal 6 ayat 1. Ya, pakai pola itu enak nih, ya. Boleh 1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya, ada orang mengatakan ini kegerakan antikris. Bukan. Kuda itu kuasa, putih itu suci. Ini kegerakan Roh Kudus. Ya, bawa panah. Karena katanya tidak ada busurnya. Ada nanti kitab Habakuk. Ya, busur itu Alkitab. Alkitab. Panah itu firman Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan yang diarahkan untuk apa? Untuk merebut kemenangan. Amin. Jadi firman Tuhan yang kita dengar ini adalah untuk memberi kepadamu kemenangan. Amin. Tiap firman ini adalah bagaikan panah yang memberikan kepadamu kemenangan supaya engkau menjadi menang. Amin.
menang. Karena yang masuk surga adalah mereka yang menang. Tuhan itu baik. Dia berikan kepada kita kemenangan. Lewat apa? Firman Tuhan dan Roh Kudus. Firman Tuhan dan Roh Kudus. Dan kita tentu ya mau memanfaatkan kesempatan yang masih ada ini. Ya, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini jahat. Ya. Sekarang dengan masa COVID-19 ini, ya. Wah, kalau tidak aparat keamanan tidak sigap, tidak berjaga, wah, bisa terjadi pembongkaran, pembunuhan di mana-mana. Saudara melihat masuk ya di WhatsApp kita itu bagaimana orang numpang naik mobil, supirnya dibunuh, dibuang di jalan, penumpangnya bawa kendaraannya. Nggak tahu bagaimana akhirnya. Itu kejahatan hanya untuk perut sejengkal. Ya, tapi kita nggak usah melakukan seperti itu. Ini saudaraku dalam masa-masa yang sukar ini Alkitab mengatakan bahwa kita ini akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kami juga, saya ini full timer. Ya, full timer, tidak ada usaha sampingan, pekerjaan sampingan. Ya, kita ini hanya mengandalkan Tuhan. Ya, hanya mengandalkan Tuhan. Sudah sejak tahun 80, tanggal 10 bulan 3, saya full timer melayani. Ya. Nah, tapi masih diberikan Tuhan kesehatan, diberikan rezeki. Ya, diberikan rezeki oleh Tuhan. Jadi sama seperti saudara juga ya. Pasti dipelihara oleh Tuhan. Masa-masa sulit sekarang ini ya, imanmu bertambah. Tambailah iman kami. Jadi bagaimana cara menambah iman? Dengar firman. Dengar firman. Allah sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi ketika kau sekarang uangmu mulai hitung-hitungan. Saya yakin semua pengusaha, semua orang mengadakan hitung-hitungan. Mulai bertanya, berapa bulan lagi nih COVID ini? Berapa bulan lagi kita tinggal di rumah? Berapa uang lagi uang kita bertahan? Lalu kalau habis bagaimana? Ada nggak hitung-hitungan? Ya kan? Uangnya tinggal berapa lagi, berapa lama lagi? Tak. Ya, semua mengadakan perhitungan. Itu logis. Ya. Tapi saudaraku, orang benar itu hidup dari percaya. Amin. Orang benar hidup dari percaya. Pernah saudara baca ayat itu? Di mana ayat itu? Ya. Orang benar hidup karena percaya dengan iman. Jadi bukan karena harta yang banyak. Ingatlah orang kaya yang mempunyai usaha hasilnya berlimpah-limpah. Ditimbun, usaha lagi timbun, usaha timbun lagi. Ya, lalu semua rumah sudah penuh, gudang-gudang sudah penuh. Sementara di ladang masih ada, hasil usaha lain masih ada. Nah, rumah penuh, lalu menyimpan tidak ada lagi tempat bagi dia. Bingung dia. Ya, siapa dia sudah bingung nyimpan harta? Ada yang sudah bingung nyimpan harta? Masih ada tempat nyimpan harta di rumahnya? Masih ada. Ini sampai tidak ada lagi saudaraku. Ya, tidak ada lagi tempat menyimpan barang-barangnya, hartanya. Semua penuh. Bayangkan. Ya, lalu dia bertanya pada dirinya, apakah yang akan aku perbuat? Inilah yang aku lakukan. Aku rombak lumbu-lumbuku. Aku buat yang lebih besar lagi. Setelah aku bangun dan aku simpan di situ barang-barangku, aku akan berkata, jiwaku, makanlah, minumlah, beristirahatlah, sebab sudah bertimbun-timbun bagimu makanan untuk bertahun-tahun lamanya. Tapi malam itu Tuhan datang. Tuhan berkata, hei engkau orang bodoh, malam ini nyawamu aku ambil. Kemudian Tuhan ambil nyawanya. Mati dia. Dan apa yang kau kumpulkan, buat siapa itu nanti?
Ini orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Lupa Tuhan, lupa beribadah. Ya, jadi kita ini modal hidup adalah beribadah. Kalau kita beribadah, walaupun di rumah online seperti ini, roti makananmu akan diberkati, air minumanmu diberkati, segala penyakit dijauhkan. Walaupun engkau sakit sekarang, penyakitmu akan disembuhkan oleh Tuhan. Jadi hidup tidak sakit-sakitan. Ya, kemudian umurmu diberi panjang umur. Ya, ada 6 itu janji Tuhan dalam ibadah. Terakhir, coba. Keluaran 23-25 ya. Coba. Ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu pertama, air minumanmu kedua, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu tiga. Tidak akan ada tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran. Berapa itu? Keberapa? Keempat. Atau mandul. Jadi tidak ada keguguran, tidak ada yang mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Ada berapa? 6. Manusia dicipta pada hari keberapa? Ke-6. Kalau saudara beribadah, maka yang 6 ini menjadi bagianmu. Amin. Menjadi bagianmu roti makanan, air minuman, apalagi segala penyakit ya dijauhkan, tidak ada keguguran, tidak ada yang mandul, umurmu akan diberi panjang. Amin. Diberi panjang. Kalau engkau sekarang sakit-sakitan, ayo tingkatkan ibadahmu. Setia beribadah. Amin. Dengan sendirinya penyakit akan disembuhkan. Kebutuhanmu akan Tuhan cukupi. Kalau Allah berjanji, selalu Dia menepati janji. Amin. Nah, jadi biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kita. Ini pendahuluan dari Pentakosta. Ya, Roh Kudus diberikan sebagai penolong. Ya, kita berada pada hujan akhir angka 100. 50 kali 2. Seperti Elisa dapat roh 2 begitu gambaran gereja zaman akhir. Gereja zaman akhir akan diberikan roh double. Roh double. Nanti roh itu membawa kita meninggalkan dunia, ya, masuk ke dalam kerajaannya, ya. Jadi kita akan nyanyikan, ya, Tuhanku tuntunlah, kita lemah, ya, tapi roh akan menuntun kita. Tuhanku, tuntunlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam marah bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan, Tuhanku, Tuhanku, tuntunlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam marah bahaya, dalam
Dia tahu kita manusia yang lemah, terutama di tengah dunia yang sedang sulit, membuat kita semakin tak berdaya. Kemampuan kita, Dia tahu kita lemah. Kita hidup pada zaman akhir menjelang kedatangan Tuhan. Itu sebabnya Dia berikan roh-Nya, Dia beri firman untuk kita cakap bisa mengatasi semua. Ya, nyanyikan lembut. Haleluya. Haleluya. Memang kita tak berdaya. Tuhan tahu kita lemah. Ada di tengah bahaya, ada di tengah kesulitan. Kita harus mengakui kita ada dalam kesulitan dan kita lemah. Tapi firman ini, rohnya akan menguatkan saudara, menuntun saudara, memberi engkau kemenangan demi kemenangan. Pasti engkau bisa melewatinya. Engkau cakap melewatinya. Engkau mampu melewati setiap tahap, setiap langkah kesulitan yang saudara hadapi, yang kita hadapi. Haleluya. Lembut sekali lagi, lebih lembut. Tuhanku, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Kalau engkau merasa lemah, berserah kepada Tuhan. Angkat hatimu pada Tuhan. Peganglah tanganku. Sekali lagi, dalam mara bahaya, dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Mari berdoalah kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus. Dia mengasihi engkau. Dia peduli padamu. Dia sanggup menuntun engkau keluar dari segala kesulitan. Dia akan sembuhkan engkau. Dia akan memberikan engkau apa yang kau perlukan. Rezeki, makanan, minuman, pakaian, kesehatan. Kalau ini sekarang jauh daripadamu, terimalah lewat ibadah ini. Terimalah janji Tuhan. Terimalah firman Allah, merupakan janji-janji yang indah yang akan Dia tepati. Cukup percaya, Dia akan melakukan yang terbaik bagimu. Dia akan genapi janjinya. Mari, bagi yang mau didoakan, boleh kedua tanganmu taruhkan pada dadamu. Saya akan berdoa buat saudara. Berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah. Berdoa dengan percaya pada Dia. Dia mengasihi engkau. Dia peduli padamu. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang mengikuti ibadah ini. Engkau yang menyuruh kami beribadah, melayani Tuhan. Dan di dalam ibadah itu ada banyak janji-janji Tuhan. Ada banyak janji-janji Tuhan.
dan ibadah berguna dalam segala hal, baik untuk sekarang dan hari esok, kebutuhan sekarang, kebutuhan hari esok. Hamba berdoa Tuhan, mereka yang membutuhkan uluran tangan-Mu, segala kebutuhan mereka yang memang kami lihat kami tidak mampu mencukupinya, dibanding dengan simpanan kami, keadaan kami sungguh terbatas. Tapi firman-Mu kami pegang hari ini. Semua yang terjadi atas alam semesta, atas dunia ini dengan COVID-19, semua seizin Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan pasti memelihara kami, mencukupi kebutuhan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mencukupi kebutuhan-Mu. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyembuhkan engkau. Tuhan memelihara engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau, memberi sesuai kebutuhanmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong engkau. Terima kasih. Silakan turun tangan. Mari kita akan berdoa sahabat. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu, supaya mereka diberikan kekuatan dan kepercayaan yang bertambah-tambah kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat ibu-ibu yang hamil, baik yang baru dan yang sudah bulannya. Biarlah mereka mendapat perlindungan dari Tuhan, sehingga ibu dan bayi bisa lahir dengan selamat. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dan segala yang diperlukan Tuhan mencukupi. Bidan yang menangani, Tuhan juga akan menolong semua, sehingga semua indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, buat mereka yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan mereka. Buat mereka yang menangani orang-orang yang sakit, khususnya di COVID-19 ini, para medis, para dokter, para suster yang menangani orang-orang yang sakit, berikan perlindungan pada mereka, berikan kekuatan pada mereka, berikan hikmat pada mereka, kemampuan untuk menangani, supaya mereka yang terpapar, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Tim medis juga diberi kemampuan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka sekalian. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden kami, pemerintahan yang ada, Bapak Presiden kami Joko Widodo, Pak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, dan seluruh menteri, seluruh gubernur dengan wakilnya, seluruh bupati dan wali kota, seluruh muspika, seluruh kepala desa dan lurah, seluruh RT dan RW, masyarakat Indonesia. Tuhan tolong supaya mereka, kami semua dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Silakan bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Haleluya. Ya, kami juga berdoa Tuhan buat ibadah-ibadah yang dilakukan di rumah. Biarlah Tuhan memberkati, menolong semua hamba-hamba-Mu di kota, di luar kota, di dalam dan di luar negeri, di seluruh dunia, umat-Mu yang beribadah. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.